Hello learners, welcome back to my YouTube channel Simsalabim English. Learn how the magic happened to your English with me, Noning. Okay learners, do you still remember that in the previous video I promised that I will continue our lesson simple present tense. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan ya simple present tense-nya, kita kupas tuntas sampai habis. Jangan kemana-mana, tonton terus, keep watching ya. Oke learners, kita mulai ya belajarnya. Two forms of simple present tense. Jadi di video sebelumnya kita ngebahasnya itu tentang function and the adverb of time of simple present tense. Fungsi dan keterangan waktu untuk simple present tense. Nah, buat yang belum lihat videonya bisa lihat ya di sebelah sini. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, simple present tense itu bentuknya atau formulanya bukan hanya satu ya, tetapi ada dua. Nah, kita lihat apa saja. Ada dua rumus simple present tense ya. Yang pertama, subjek diikuti verb 1 s atau is. Bentuk yang kedua ada subjek diikuti to be. To be-nya to be dalam present tense, yaitu are, am, atau is. Gampang kan mengingatnya? Aramis. Tapi apa ya bedanya are, am, dan is itu? Nah, kita lihat di sini. Are itu digunakan untuk subjek you, we, they. Oke? Kalau am digunakan hanya untuk I. Sedangkan is itu untuk subjek he, she, dan it. Paham kan? Nah, sekarang kita kembali lagi ke atas ya. Contoh kalimat untuk bentuk yang pertama, subjek ditambah verb 1, seperti ini contohnya. He buys a new novel. They buy a new novel. Nah, kalau subjeknya he, she, it, verb 1-nya harus dikasih s atau is ya. Jangan lupa. Nah, kemudian kalau learners mau membuat kalimat negatif atau kalimat tanya, nanti akan muncul dua auxiliary, yaitu do dan does. Ya. Nah, do itu digunakan untuk I, you, they, we. Untuk mudah mengingatnya, ingat saja I, you, they, we. Itu digunakan untuk do ya, subjek I, you, they, dan we. Sedangkan does itu digunakan oleh subjek he, she, dan it. Jelaskan bedanya? Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Yang do, kalau kalimatnya negatif menjadi seperti ini. They don't buy a new novel. Oke? Kalau yang does contohnya, he doesn't buy a new novel. Kelihatan kan bedanya? They don't buy a new novel. Di sini terlihat ketika subjeknya they itu menggunakan don't untuk kalimat negatifnya. Sedangkan he doesn't buy a new novel itu he menggunakan doesn't untuk kalimat negatifnya ya. Oke, paham kan? Sekarang kita lanjut ke bentuk yang kedua. Subjek diikuti to be, are, am, atau is itu dia biasanya berpasangan dengan kata yang lain ya. Di sini bisa pilihannya noun, adjective, atau adverb. Learners masih ingat kan apa saja itu artinya? Noun adalah kata benda, sedangkan adjective kata sifat, dan adverb itu kata keterangan. Nah, supaya lebih jelas kita lihat ya contohnya. Ya, di sini you are not a manager. Di situ kelihatan kamu bukan seorang manajer, itu menggunakan noun. A manager is a noun. Kemudian she is beautiful. Terlihat adjektifnya? Ya, kata sifatnya beautiful. Dia cantik. Oke. Kemudian are you at home? Di mana adverbnya? Iya, at home adalah adverb atau kata keterangan. Di sini keterangan tempat ya, at home itu. Jelas? Kadang ada learners yang bertanya juga nih, apa sih bedanya bentuk ke-1 dan kedua? Apa itu to be? Nah, sekalian kita jelaskan ya.
to be itu adalah kata kerja bantu yang muncul dalam kalimat ketika kalimat itu tidak menggunakan kata kerja. Paham kan? Makanya ada bentuk kedua, rumus yang kedua ini to be. Mungkin learner suka bingung ya, kok ada kata kerja yang ditambahkan s dan ada juga kata kerja yang ditambahkan es ya. Nah, bedanya bagaimana? Sekarang di Simsalabim English ada rumusnya untuk mudah mengingat dan membedakan mana kata kerja yang menggunakan s dan mana kata kerja yang menggunakan es sebagai akhirannya. Kita lihat di sini ada rumusnya ya yang menggunakan akhiran es. Rumusnya Oreo extra coklat sangat gemes sekali. Nah, ini apa ya maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Ya, jadi kata kerja yang berakhiran o, x, ch, s, sh, dan ss itu harus diakhiri dengan is. Tidak boleh langsung s. Contohnya go. Go itu diakhiri oleh huruf o. Ya, contoh yang lain di sini fix. Fix diakhiri oleh huruf x. Kemudian ch ya untuk watch misalnya. Contoh yang lain yang berakhiran s misalnya bus. Nah, bus ini bukan kata kerja ya, tapi kata benda. Sebagai informasi tambahan bahwa bentuk is juga berlaku untuk kata benda yang dalam bentuk plural. Oke? Nah, kemudian sh contohnya misalnya wash ya. Nah, kemudian kalau double S bisa misalnya contohnya dress. Nah, akan seperti apa ketika kita beri akhiran IS ya, jangan langsung S. Go menjadi goes. Fix menjadi fixes. Watch menjadi watches ya. Kemudian bus menjadi buses, wash menjadi washes, dan dress menjadi dresses. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh latihan lagi ya. Siap? Oke, kita coba kalimat seperti ini. Nita selalu mencuci mukanya sebelum tidur. Di sini ada keterangan waktu selalu ya, dan kata kerja mencuci. Nah, di sini garis bawahi, selalu itu dalam bahasa Inggris kita kenal dengan nama always. Jadi kalimat ini harus menggunakan simple present tense juga. Nah, mencuci itu bahasa Inggrisnya wash. Karena subjeknya Nita itu adalah wanita satu orang, kata gantinya she, maka kita harus menggunakan kata kerja yang ditambahkan s atau is. Nah, kita pilih yang mana nih? Karena sudah tahu rumus yang Oreo extra coklat tadi, jadi kita tambahkan is. Kalimatnya menjadi seperti apa? Ayo tebak, seperti apa? Ya, kalimatnya menjadi seperti ini. Nita always washes her face before going to bed. Jelas ya? Di sini keterangan waktu dan kata kerjanya untuk simple present tense. Okay learners, we finally completed our lesson about simple present tense. Akhirnya sudah selesai semua materi simple present tense. Don't forget subscribe, like, comment, and share ya videonya. Dan penting juga nih supaya kamu menyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan materi dari Simsalabim English. Learn how the magic happen to your English.